Fujifilm X-T2 adalah kamera pro dari Fuji yang dirilis pada tahun 2016. Kamera ini memiliki banyak peminat di kalangan fotografer karena mampu menghasilkan kualitas gambar dengan warna yang baik dan juga detail. Jadi seperti apakah kamera Fujifilm X-T2 ini? Berikut reviewnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel KS. Jadi pada video kali ini, saya akan mereview kamera dari Fuji, yaitu Fujifilm X-T2. Seperti apakah kamera Fujifilm X-T2 ini? Jadi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe pada channel ini dan ikuti terus video ini sampai akhir ya, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih detail sebelum membeli kamera ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke bagian desain dari kamera ini, di mana Fujifilm X-T2 ini memiliki bodi yang terlihat lebih premium, dan untuk materialnya terbuat dari magnesium alloy, dan dimana kamera ini juga terlihat cukup besar namun terlihat kokoh dan juga mewah, apalagi sudah dilapisi oleh bahan kulit. Selain itu kamera ini juga pada gripnya ini cukup dalam, pas digenggam seperti ini kamera ini cukup nyaman ya. Jadi untuk di bagian dial dari kamera ini dapat teman-teman lihat kamera ini mempunyai dial yang cukup banyak, yang dimana untuk ukuran dialnya ini juga cukup besar, namun pas diputar seperti ini atau dioperasikan terasa solid dan cukup nyaman. Selain itu pada dialnya ini ada juga di sini bagian dialnya ada dial untuk mengatur ISO, bawahnya ada tuas untuk mengatur mode pengambilan gambar di bagian sini. Jadi untuk dia punya titik ini di sini, ini ya. Selain itu di atasnya ini ada tombol yang digunakan untuk lock dialnya ini. Ya, misalnya teman-teman sudah atur ISO-nya di 12.800. Ya teman-teman ingin lock, teman-teman cukup klik tombolnya ini. Ya, jadi ini sudah tidak bisa lagi diputar. Selain itu di sini juga pastinya ada hotspotnya. Dan di bagian sini ada dial untuk mengatur shutter speednya di sini. Sama seperti dial yang di sini, di atasnya juga ada tombol untuk lock dial ini. Misalnya teman-teman sudah atur lagi shutter speednya itu di 1000, teman-teman klik saja seperti ini, maka ini tidak bisa lagi diputar. Nah selain itu di bawahnya sini ada lagi tuas yang dimana digunakan untuk pengaturan titik fokus di bagian sini. Fokus, jadi titiknya di bagian sini. Nah selain itu di sini ada tombol shutternya atau tombol syutingnya. Di sini agak beda karena ada aksen merah dan cukup nyaman untuk digunakan. Nah selain itu kita berpindah untuk dialnya. Di sini adalah dial exposure atau untuk dial penambahan cahaya. Selain itu ada juga tombol FN di bagian sini. Di bagian port dari kamera ini dapat teman-teman lihat sudah tersedia beberapa port di bagian sini. Di sini portnya cukup lengkap karena ada yang pertama itu port remote shutter bagian sini, ada juga port micro USB, port HDMI, dan juga port mic. Nah yang saya sukakan juga dari kamera ini, untuk di bagian slot memorinya di bagian sini itu sudah bisa 2 memori. Jadi di sini jika teman-teman kurang untuk menggunakan satu memori, teman-teman cukup tambah satu memori lagi untuk penyimpanan file, foto ataupun video. Jadi pada kamera Fujifilm X-T2 ini juga mempunyai viewfinder elektronik yang dapat teman-teman lihat di sini. Nah, selain itu viewfinder dari kamera Fujifilm X-T2 ini bisa teman-teman atur untuk pengalihannya mau ke viewfinder ataupun ke layar di sini dengan cara menekan tombol ini, view mode. Nah di sini kalau view modenya teman tekan ini berarti otomatis dia pindah ke viewfinder. Teman tekan ini otomatis pindah ke layar LCD dari kamera ini. Ya, selain itu kamera Fujifilm X-T2 ini mempunyai fitur-fitur yang menarik perhatian di kalangan fotografer. Dimana untuk fitur-fiturnya sini diantaranya mempunyai sensor APS-C X-Trans CMOS 3 dengan resolusi 24 megapiksel yang dapat menghasilkan kualitas foto lebih detail dan juga tajam. Dan untuk pengaturan ISO dari kamera ini sudah mencapai maksimal 12.800
yang cocok digunakan dalam pengambilan gambar pada malam hari. Ya, untuk layarnya sendiri, kamera Fujifilm X-T2 ini sudah dilengkapi dengan layar sebesar 3 inci. Dan teman-teman dapat lihat di bagian sini. Dan juga dapat teman-teman lipat ke atas dan ke bawah sekitar 45 derajat. Jadi di sini layarnya teman-teman bisa lipat ke bawah seperti ini ataupun ke atas seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Selain itu, untuk layarnya ini cukup unik, yang dimana juga bisa dilipat seperti ini. Nah, kan ada tombolnya di sini melekat, jadi untuk membukanya dia dilipat seperti ini. Nah, di sini fungsinya kamera ini bisa digunakan untuk pengambilan gambar potret. Nah, selain itu bagian layarnya ini belum mempunyai fitur touchscreen, yang dimana sangat disayangkan untuk kamera Pro seperti ini belum tersedianya fitur touchscreen pada layarnya. Dan itu ada beberapa tombol di bagian belakangnya sini yang dapat teman-teman lihat. Di sini untuk tombolnya itu cukup simpel dan tertata rapi, di mana di sini ada tombol erase, bagian sini tombol play, ada juga di sini tombol AEL atau auto exposure dan AFL atau auto focus lock. Nah, dan di sini juga ada tombol scroll yang bisa teman-teman gunakan untuk atur shutter speednya juga di sini bisa. Untuk tombol scrollnya ini untuk atur settingan juga bisa di bagian ini. Selain itu, di sini tombolnya bisa ditekan untuk mengambil gambar jarak dekat, seperti ini. Jadi di sini dia kalau ditekan ini dia ambil gambar jarak dekat atau zoom. Selain itu, di sini juga ada tombol key di bagian sini untuk pengaturan lebih mudah, dan juga tombol stick di sini untuk melihat autofokusnya, titik fokusnya. Dan di bagian sini ada tombol menu dan tombol display di bagian sini. Ya, selain itu, untuk fitur autofocus dari Fujifilm X-T2 ini dilengkapi dengan teknologi hybrid AF yang sangat responsif dan juga akurat, yang mempunyai 325 titik autofocus serta dapat melakukan multibidik sebanyak 8 kali berturut-turut dengan kecepatan 3 foto per detik, yang pastinya akan mempermudah teman-teman yang ingin mengambil gambar objek bergerak seperti dalam fotografi olahraga atau fotografi jalanan. Ya, dan untuk kemampuan perekaman dari kamera ini mampu merekam hingga 4K di 30 fps, bisa juga merekam di 1080p atau Full HD di 60 fps. Namun kekurangannya dari kamera ini belum ada image stabilization-nya, yang dimana untuk kestabilan perekaman videonya ini masih kurang. Dan untuk kamera ini, jika teman-teman ingin menggunakan dalam merekam video, sebaiknya menyiapkan beberapa cadangan baterai, karena untuk kapasitas baterai dari kamera ini tergolong kecil. Nah, dan untuk lensa dalam paket penjualannya, kamera ini dilengkapi lensa kit berdiameter 18-55 mm. Dan jika teman-teman mau beli lensa lain dari kamera ini, perlu siapkan budget lebih, karena lensa dari Fujifilm ini lebih mahal daripada lensa-lensa kamera lainnya seperti lensa dari brand sebelah, yaitu Canon. Ya, dan untuk harga baru dari Fujifilm X-T2 ini dibanderol dengan harga berkisar dari 22 jutaan, tergantung paket penjualan yang disediakan pada masing-masing toko. Dan untuk harga second dari kamera ini bisa teman-teman dapatkan dengan harga berkisar 11 jutaan, sudah termasuk lensa kitnya ya. Nah, jika teman-teman ingin memilikinya langsung, bisa langsung cek di deskripsi video ini. Masuk ke kesimpulan, kamera Fujifilm X-T2 ini mempunyai kinerja autofocus yang baik. Walaupun kamera ini kurang di bagian image stabilization-nya, kamera ini masih dapat bersaing sampai tahun ini, dan mempunyai banyak fitur yang membuat kamera Fujifilm X-T2 ini masih menjadi andalan untuk para fotografer.
Sekian review dari kamera Fujifilm X-T2 di tahun 2022. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar teman-teman dapat memperoleh informasi lainnya dari channel ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.